Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Polres Badung dan Polda Bali mengungkap praktek prostitusi berjaringan internasional. Polres Jembrana menyita 29 ekor penyu hijau dari tangan para penyelundup. Mencoba kelezatan bujair nyat-nyat, kuliner khas Kintamani Bangli. Perlahan, gadget mulai menggantikan peran perpustakaan sebagai sumber informasi dan literasi. Sudah bukan rahasia, anak-anak semakin menggandrungi telepon seluler dibanding harus membaca buku. Untuk mengatasi kecanduan terhadap gadget ini, pemerintah Kabupaten Karangasem menyulap perpustakaan daerah menjadi ruang nyaman dan tempat nongkrong berliterasi yang mengasihkan. Selama ini perpustakaan terkesan tempat yang menjemukan dengan ribuan buku. Dengan mengubah konsep lama dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Pemkab berharap perpustakaan daerah hidup kembali dan dikunjungi banyak orang. Perpustakaan daerah berlokasi di dekat Civic Center di Kota Amlapura, Karangasem. Ruangan perpustakaan kini lebih nyaman, harum, bersih dan sejuk dengan pendingin ruangan, sehingga pengunjung betah berlama-lama di perpustakaan ini. Perpustakaan ini memiliki 12.500 koleksi buku manual dan 1.100 buku digital atau e-book. Selain itu, di salah satu lantai di perpustakaan ini juga terdapat ruang teater yang bisa dipergunakan bagi siswa atau para pengunjung untuk menonton atau berekspresi. Novel sama kadang tentang atlas. Biasanya di waktu bermain gadget 2 jam. Sisanya itu melakukan aktivitas atau baca buku. Oke. Jadi dengan keadaannya perpustakaan seperti ini gimana? Jadi lebih tertarik untuk sering berkunjung ke sini dan baca buku. Konsepnya gimana sih kalau perpustakaan yang mengasihkan buat kamu? Yang memiliki tempat yang nyaman dan juga banyak koleksi bukunya. Suka bacaan apa yang kamu suka? Harry Potter. Pengembangannya kami ingin seperti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana perpustakaan menjadi ruang inovasi masyarakat di sini untuk berkreativitas di sini melalui bahan perpustakaan yang ada. Dan itu ada pendampingan dari Perpustakaan Nasional, dan kami melihat di Karangasem sudah beberapa desa melakukan seperti itu, di bawah sudah tentu koordinasi dengan dinas perpustakaannya. Itu harapan kami untuk mendorong semua perpustakaan di desa-desa berkreatif, berinovasi. Antar jemput ke sekolah-sekolah secara bergiliran. SD ini satu kelas, SD ini satu kelas, SD ini satu kelas gitu. Di drop ke sini Pak ya? Iya. Biasanya kami arahkan pagi orang tua ngantar ke sini, nanti baliknya kita yang ngantar ke sekolah. Modal antar jemput juga Pak ya? Iya. Pakai mobil fasilitas kita yang kita miliki. Setiap hari sekitar 500 orang mengunjungi perpustakaan ini dan memiliki 2.500 orang anggota aktif. Perpustakaan daerah Karangasem juga menyediakan kendaraan antar jemput bagi sekolah yang ingin mengajak siswanya berkunjung ke perpustakaan ini. Dengan konsep baru ini, perpustakaan daerah bisa meningkatkan minat anak-anak utamanya Gen Z untuk membaca. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Bali bukan hanya Pantai Kuta atau Sanur. Pulau Dewata masih menyimpan banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Tanah Wuk yang terletak di Desa Sange, Abian Semal, Kabupaten Badung. Tempat wisata ini masih asri dan lebat dengan pepohonan.
Tempat ini juga diapit lembah dan dialiri sungai Penet yang masih jernih. Banyak wisatawan mengunjungi tempat wisata ini. Sebagian besar mereka yang menyukai alam terbuka dan menantang untuk dijelajahi. Tanah Huok terletak sekitar 1 km dari objek wisata Sangeh. Bila dari Bandara Ngurah Rai, sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan. Ini objek wisata Tanah Huok ini dibuka dari tahun 1980-an sudah. 80-an. Ya, dari dulu. Ini yang ditawarkan apa Pak? Yang ditawarkan di sini adalah view alam. Di sini ada lembah, kita juga ada gua di sini, gua alam, ada sungai, ada pancoran. Itulah yang kita jual sebelumnya gitu. Ini dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Untuk tiketnya Pak? Tiket untuk dewasa 10.000, anak-anak Rp5.000. Wisatawan biasanya mereka dari jam 2 sampai jam 6 sore. Tanah Huok pertama kali diperkenalkan tahun 1980. Namun pamornya memang tidak setenar wisata pantai seperti Kuta, Pandawa, atau Tanjung Benoa. Namun mereka yang sering kali ke Bali kerap menjatuhkan pilihan ke Tanah Huok karena bisa merasakan suasana berbeda. Tempat ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga jam 6 sore. Pengunjung hanya dikenai biaya masuk sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sudah lama juga objek wisata ini memang bagus begitu untuk tempat foto, untuk santai karena kebetulan lokasinya tenang itu. Akhirnya cocok untuk tempat bersantai. Ya karena memang kan di Badung rata-rata wisata pantai. Jadi kalau bagi yang senang wisata alam lembah itu wisata alam selain pantai itu cocok untuk datang ke wilayah Badung Utara, Abian Semal itu karena memang cukup tenang untuk bersantai gitu, untuk foto-foto juga bisa gitu. Artinya mumpung di sini lokasinya juga saat ini kan cukup tenang, sepi begitu ya. Akhirnya tempat nongkrong juga bagus gitu. Tanah Huok dikunjungi banyak wisatawan yang ingin merasakan udara segar dan alam yang asri. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Kuliner Mujair Nyat-Nyat antara lain dapat dinikmati di sepanjang Jalan Raya Kalang Anyar, Kintamani, Bangli. Di salah satu restoran, menu ini sangat digemari pengunjung. Wisatawan menikmati mujair sambil menikmati keindahan gunung dan danau Batur. Ini untuk Kintamani juga baru pertama kali. Oh gitu ya. Ya enak, menunya enak. Sebelumnya udah pernah ini mujair, ikan mujair? Udah pernah sih, tapi bumbunya beda. Beda. Kalau ini gimana rasanya? Ini lebih enak, lebih terasa sih bumbunya. Oh, gitu. Baru pertama kali makan yang bumbunya kayak gini. Pengunjung cukup membayar Rp25.000 lengkap dengan nasi putih dan 1 gelas teh hangat. Jika ingin menikmati menu jumbo, harganya dibanderol Rp35.000 per porsi. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.